Guys, pernah kepikiran nggak kalau agama dan negara itu pacaran? Status hubungan mereka itu apa sih? Bucin, musuhan, atau saling support? Nah, gua sebagai mahasiswa ilmu politik, pertanyaan ini sering banget muncul dalam diskusi kelas gua. Nah, di ilmu politik, pembagian kekuasaan itu punya nama resmi, yaitu tipologi hubungan agama dan politik. Nah, alat analisis ini penting banget buat ngebedah wajah kekuasaan suatu negara. Yuk kita bahas 3 tipe utamanya. Tipe yang pertama adalah separasi atau pemisahan absolut. Jadi, negara dan agama udah putus dan jalan sendiri-sendiri. Tapi, negara secara ketat membatasi visibilitas agama di ruang publik. Contoh awalnya bisa kita lihat di laporan France 24 pada Agustus 2023 yang mencatat bagaimana Prancis secara tegas menerapkan prinsip laicite dengan melarang pemakaian simbol agama seperti abaya dan hijab-hijab di sekolah negara. Balikan dari itu, tipe kedua adalah integrasi. Ini adalah hubungan posesif di mana otoritas politik dan agama melebur jadi satu. Hukum negara adalah dogma agama itu sendiri. Praktik nyatanya terus disorot oleh jurnalis internasional, yang salah satunya adalah laporan dari Al Jazeera pada tahun 2022 terkait rezim Taliban di Afghanistan. Nah, mereka itu menerapkan interpretasi agama menjadi hukum positif yang mengikat seluruh warga secara mutlak, termasuk aturan berpakaian yang ketat di ruang publik. Lalu, ada nggak sih jalan tengahnya? Ada. Kita masuk ke tipe ketiga, yaitu akomodasi. Mereka punya ruang masing-masing, tapi saling dukung. Nah, kita coba bedah fenomena ini menggunakan kacamata para ahli. Dalam ilmu politik, Donald S. Smith dalam karyanya Religion and Political Development pada tahun 1970 menegaskan bahwa negara modern sangat sulit untuk membuang agama dari arena politik tanpa mengabaikan realitas sosiologis masyarakatnya. Analisis ini kemudian dipertajam dan diperkuat oleh Ahmed Kuru dalam bukunya yang terbit tahun 2009 yang berjudul Secularism and State Policies Toward Religion. Kuru memperkenalkan konsep pasif sekularisme. Artinya, aparatur negara bersikap netral tetapi secara aktif menoleransi dan bahkan memfasilitasi peran agama demi menjaga integrasi sosial. Jadi, secara kritis, memetakan tipologi ini wajib hukumnya untuk memprediksi arah konflik politik. Model separasi yang asertif sering memicu ketegangan terkait kebebasan berekspresi warga negaranya. Sementara integrasi total rawan menindas kelompok minoritas. Maka tipologi akomodasi adalah jalan tengah yang paling rasional untuk negara majemuk seperti Indonesia. Negara tidak hanya menjadi otoriter dan moral agama tetap diakui sebagai kompas berbangsa. Kita sampai pada kesimpulannya, tipologi bukan sekedar hafalan, melainkan instrumen analisis politik untuk membaca arah kekuasaan. Nah, menurut kalian, Indonesia sekarang ada di fase hubungan yang mana nih? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar ya.